Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada kesempatan kali ini coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, saya sendiri Abdul Hanan Jamai, dan rekan saya sebagai coach, saya Yamirianto sebagai coach, dan juga saya Neni Ameliawati sebagai coaching. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan dialog coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik-baik saja, Pak, dan luar biasa lah, cukup sehat juga. Pak Hanan juga bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Pertama dalam sesi ini, Pak, terkait kegiatan observasi ya, saya ingin menanyakan kesiapan Pak Yoni untuk kegiatan observasi. Apakah Pak Yoni sudah siap melakukan kegiatan observasi ini? Alhamdulillah, Pak, pada kegiatan observasi kali ini saya sudah siap dan insya Allah sudah mempersiapkan untuk melakukan kegiatan dialog coaching pada proses observasi kali ini. Selanjutnya untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan dalam nantinya dan kegiatan observasi tersebut, Pak. Oke, baik, pada proses dialog observasi saya ingin mengembangkan yang pertama itu kemitraan, Pak. Jadi kemitraan antara saya selaku coach dan juga coach untuk menyesuaikan permasalahan yang akan disampaikan oleh coaching. Selanjutnya saya ingin membangun percakapan yang aktif, Pak. Saya ingin percakapan itu berjalan dua arah. Jadi antara coach dan coach itu saling terkaitan, jadi tidak yang pasif, jadi cukup aktif. Terus saya juga ingin memaksimalkan potensi apa yang disampaikan atau permasalahan dari coach, sehingga pada proses dialog coaching ini saya dapat memberikan alternatif solusi dari permasalahan yang akan disampaikan oleh coach, Pak, seperti itu. Ya, baik, sangat bagus ya dari Pak Yoni. Saya selaku supervisor ya, Pak Yoni nantinya akan menjadi coach ya dalam kegiatan coaching selanjutnya. Bagaimana penilaian Pak Yoni ini terhadap apa yang ingin kembangkan dalam kegiatan penilaian yang saya kembangkan? Jadi yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Jadi saya ingin proses coaching kali ini merupakan proses coaching yang semuanya aktif, Pak, berperan aktif, dan semuanya benar-benar melakukan proses coaching ini dengan kesadaran penuh. Terus yang kedua, saya juga ingin melakukan atau mendengarkan aktif, sehingga apa yang disampaikan oleh mitra saya yaitu coach itu dapat tertangkap dengan baik, dan juga saya nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai akun kita, yaitu yang pertama tujuan dan coaching, terus identifikasi masalah dari coaching, dan juga rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab, sehingga proses coaching ini dapat berjalan dengan baik dan solutif. Ya, luar biasa Pak Yoni, sepertinya yang saya dengar itu Pak Yoni ini sangat siap ya untuk melakukan kegiatan coaching dengan kesiapan yang luar biasa kalau menurut saya. Mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik untuk coach ataupun untuk Pak Yoni ya sebagai coach. Dan saya tidak sabar lagi nanti untuk mendengarkan cerita hasil dialog coachingnya, dan nanti kita agendakan lagi ya Pak ya untuk pada coachingnya tersebut. Nah, selanjutnya Pak Yoni, apa harapan Pak Yoni dari observasi yang akan dilakukan, Pak?
Oke, tentunya harapan saya ketika proses observasi atau dialog coaching bersama coach, harapannya tentunya coach itu akan menyampaikan suatu permasalahan yang akan disampaikan oleh coach, dan saya tentunya akan melakukan proses coach dengan alur data, dan harapannya semua alur itu tercapai, dan nanti saya bisa membantu coach itu menyelesaikan masalah atau menyelesaikan masalah hingga coach tersebut dapat mengurangi beban gitu dari permasalahan yang akan disampaikan, tentunya dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda, Pak. Itulah harapan yang saya capai dari proses coaching. Apa yang disampaikan dari Pak Yoni itu bagus sekali ya Pak. Pertama dari mendengarkan penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga tujuan Pak Yoni sebagai coach untuk apa ya, supaya coach ini bisa menemukan solusi sendiri ya Pak ya, langkah-langkahnya. Dengan demikian Pak Yoni juga memberikan apa ya, gambaran langkah-langkah untuk suatu solusi dari permasalahan yang diceritakan atau yang disampaikan oleh coach tersebut ya Pak ya. Mungkin dalam sesi pra observasi ini cukup ya Pak ya. Ada yang disampaikan lagi Pak? Saya rasa apa yang ucapan tadi sudah tersampaikan semua. Saya ucapkan terima kasih ke Pak yang sudah meluangkan waktunya untuk proses pra observasi dalam kegiatan coaching yang akan kita laksanakan. Ya, terima kasih Pak Yoni. Saya sebagai supervisor ataupun pengamat sangat apa ya, sangat penasaran gitu Pak dengan hasil nantinya dialog coaching Pak Yoni sebagai coach dengan coach yang rekan kerja Pak Yoni ya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan ya Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Pak Yoni, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Neni, alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja. Dan Bu Neni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Tapi ada sedikit permasalahan yang sedang mengganggu pikiran saya ini Pak, tentang permasalahan saya sebagai seorang pendidik di dalam kelas ya Pak ya. Boleh Pak Yoni minta waktunya sebentar Pak? Baik Bu, silakan dengan senang hati. Silakan Ibu Neni, apa yang bisa saya bantu, dan silakan diperkenalkan untuk menceritakan dari masalah yang ingin Bu Neni ceritakan. Iya nih Pak, saya sedang menghadapi tantangan dengan siswa saya yang lain dari yang lainnya. Siswa tersebut hiperaktif, jadi di mana di kelas tersebut saat kegiatan pembelajaran itu dia tidak bisa diam, kadang juga dia suka mengganggu temannya yang sedang belajar gitu. Jadi saya merasa apa ya, memiliki kendala gitu dalam menerapkan kegiatan pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas gitu, karena siswa tersebut sehingga ini mengganggu pemikiran saya. Oke, baik, dari permasalahan yang Ibu sampaikan, apa yang ingin Ibu Neni capai dari sesi percakapan ini gitu, dari siswa yang hiperaktif tersebut? Dari sesi percakapan kita ini Pak, saya sangat berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya bisa menemukan cara untuk bisa menghadapi siswa saya yang tentunya sedikit bermasalah ya Pak ya, dan juga mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Baik, sebelum kita bicara tentang solusi, mari kita coba pahami dulu lebih dalam. Ya, Bu Neni bisa ceritakan lebih detail tentang masalah yang Ibu hadapi dengan siswa yang hiperaktif. Baik Pak, jadi begini Pak ceritanya, di dalam saat proses kegiatan belajar mengajar ada satu siswa yang sulit sekali untuk duduk diam dan juga mengikuti kegiatan pembelajaran seperti teman yang lainnya. Jadi dia itu kadang suka keliling dan juga mengganggu teman yang lainnya yang sedang belajar, sehingga otomatis kegiatan pembelajaran
menjadi kurang kondusif, dan juga teman-temannya itu merasa terganggu dengan aksi si anak tersebut. Oke, dari paparan yang Ibu sampaikan, saya mengerti Bu. Jadi bagaimana Ibu merasa perilaku siswa ini mempengaruhi proses pembelajaran di kelas? Apakah sangat mengganggu pembelajaran? Iya Pak Yuni, menurut saya sangat berpengaruh sekali, karena proses kegiatan belajar mengajar itu kan harus bisa menguasai interaksi di dalam kelas ya Pak ya, sehingga kondusif gitu. Namun karena ulah si anak tersebut yang hiperaktif sehingga membuat suasana kelas menjadi kurang kondusif, dan juga teman-temannya merasa terganggu, jadi kurang fokus belajarnya dalam menghadapi kegiatan pembelajaran yang saya terapkan. Baik Bu Neni, saya bisa memahami situasi yang Ibu Neni hadapi. Jadi menurut Bu Neni, apa yang sebenarnya dibutuhkan siswa ini agar dia bisa lebih tenang di kelas ketika proses pembelajaran? Menurut Bu Neni, apa yang harus Ibu Neni lakukan? Mungkin lebih yang dibutuhkan oleh dia menurut saya itu Pak, lebih ke perhatian, dan juga aktivitas yang dia senangi itu apa. Saya sebagai seorang guru berusaha untuk memahami sebenarnya apa permasalahan dia itu sehingga dia menjadi hiperaktif seperti itu, dan juga tentunya saya memberikan perhatian yang lebih juga, karena saya rasa anak yang hiperaktif tersebut itu biasanya suka mencari perhatian karena dia itu kurang perhatian, kurang diperhatikan, mungkin oleh orang tuanya atau mungkin oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya yang dia sayangi dan dibutuhkan perhatiannya Pak. Oke, baik. Itu pemikiran yang sangat luar biasa yang ingin paparkan gitu. Jika dia memang memerlukan aktivitas fisik atau perhatian khusus, jadi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan itu di kelas dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya Pak Yoni, mungkin saya bisa membuat jeda aktivitas fisik yang teratur untuknya. Kemudian juga setiap 5-10 menit saya bisa memberikan dia tugas kecil yang melibatkan gerakan seperti berjalan ke papan tulis atau memberikan catatan kepada teman-temannya Pak, dan juga seperti yang sudah saya paparkan tadi, memberikan perhatian penuh kepadanya, dan juga melibatkan secara aktif anak tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Baik, rupanya sangat luar biasa sekali. Itu merupakan ide yang kreatif yang dapat Ibu Neni kembangkan. Lalu bagaimana cara Ibu memastikan bahwa aktivitas itu tidak mengganggu jalannya pembelajaran? Jadi apakah Ibu perlu membuat aturan tertentu dalam proses pembelajaran yang Ibu Neni lakukan? Iya Pak, saya bisa jelaskan ke siswa tersebut di awal kelas bahwa ada waktu khusus untuk bergerak untuk dia. Saya juga akan memberikan tugas yang jelas dan juga spesifik agar dia tidak bergerak sembarangan begitu Pak. Jadi saya ingin melibatkan siswa tersebut aktif bersama dengan teman-teman. Oh, itu sangat luar biasa dan bagus sekali Bu Neni. Jadi apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuatnya merasa lebih bertanggung jawab dan berperan penting di kelas sehingga keaktifan atau hiperaktif siswa tersebut dapat dimanfaatkan dengan kegiatan yang lebih positif pada proses pembelajaran? Baik Pak, saya bisa memberinya peran sebagai penjaga waktu atau koordinator kelas. Dengan peran ini saya berharap dia lebih dihargai dan fokus pada tugasnya, bukan pada keinginannya untuk terus bergerak. Kemudian saya juga ingin memberikan tugas terstruktur kepada siswa tersebut agar siswa tersebut bisa terlibat aktif dalam belajar bersama teman-temannya. Baik, rupanya paparan yang Ibu Neni lakukan itu sangat bagus sekali idenya, dan sekarang kita sudah menemukan beberapa strategi yang bagus yang dapat Bu Neni lakukan, seperti membuat jeda aktivitas fisik dan memberinya pertanyaan tentang kelas. Nah, sekarang mari kita bicarakan rencana penerapan. Jadi kapan Ibu Neni akan memulai mencoba strategi ini dalam proses pembelajaran? Saya akan mulai mencobanya besok pagi saat kegiatan pembelajaran dimulai Pak.
Saya akan memberi penjelasan kepada siswa di awal kelas dan langsung menerapkan jeda aktivitas fisik serta memberinya peran sebagai penjaga waktu. Oke, sangat luar biasa sekali. Rupanya sangat cepat tanggap Bu Neni ini ingin menerapkan apa yang menjadi permasalahan Ibu Neni. Jadi, apakah ada langkah-langkah lain yang perlu Ibu siapkan sebelum menerapkan strategi yang Ibu jelaskan tadi? Saya mungkin perlu membuat catatan tentang jeda waktu ya Kak ya, yang tepat gitu. Dan memantau bagaimana dia merespon begitu Pak. Kalau perlu saya juga akan menyesuaikan perannya di kelas berdasarkan perkembangannya begitu. Oke, saya sangat senang mendengar paparan atau rencana yang Ibu Neni tadi sampaikan. Jadi mari kita pantau perkembangan ini selama seminggu ya Bu Neni ya. Dan kita juga bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi hasilnya. Nanti bagaimana menurut Pak ini, Bu Neni, apakah bisa dipandu? Baik Kak, saya akan mencatat setiap perubahan dan memberitahu perkembangan selanjutnya kepada Bapak. Oke, saya sangat menghargai usaha dari Bu Neni untuk mencari solusi dan mengambil tanggung jawab penuh atas situasi ini ya. Saya yakin dengan pendekatan yang tepat, Ibu bisa membuat suasana kelas lebih kondusif. Apalagi yang ingin disampaikan, Bu Neni silakan. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas bantuannya Pak. Sekarang perasaan saya lega dan senang karena sebelumnya saya bingung untuk mengatasi permasalahan dari anak tersebut ya Pak ya. Untuk bagaimana caranya menyikapi siswa tersebut yang hiperaktif sehingga suasana kelas menjadi kurang kondusif. Kemudian setelah ngobrol dengan Pak Yoni, saya memiliki gambaran dan rencana yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan dari siswa tersebut yang hiperaktif. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih Pak Yoni atas waktunya karena sudah meluangkan waktu Bapak untuk sharing permasalahan dengan saya. Oke, baik, sama-sama Bu Neni. Saya juga ucapkan banyak terima kasih ke Bu Neni yang sudah berkenan berbagi cerita kepada saya. Jadi saya tidak sabar mendengar hasil dari apa yang dilakukan oleh Bu Neni di dalam kelas ini. Karena Pak Yoni, saya juga mengucapkan terima kasih ya Pak ya atas waktunya dan juga atas kegiatan coaching ini yang luar biasa sekali. Benar-benar saya tercerahkan dan menambah wawasan saya, menambah pengetahuan saya tentunya dalam menerapkan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke, baik Bu Neni, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sama-sama melakukan dialog coaching. Saya rasa pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang luar biasa dan saya ingin menekan hal terbaik yang nanti akan kita lakukan setelah Bu Neni melakukan strategi apa yang Ibu ceritakan tadi. Baik, demikian. Baik, Pak Yoni, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hanan. Ya, kita ketemu lagi ya Pak ya dalam sesi pasca observasi kali ini. Dan saya penasaran banget Pak hasil sesi coaching dengan coach tersebut. Harapan saya sih ada hasil yang didapatkan ya Pak ya dari hasil coaching tersebut. Kemudian bagaimana dari menilai sendiri kompetensi apa yang sudah dikembangkan begitu Pak dalam kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Yoni seperti itu. Oke, baik Mahanan, dari proses coaching yang sudah saya lakukan, jadi saya menilai yang saya lakukan itu sudah sesuai alur Tirta ya Pak, dimana yang pertama saya melakukan dialog yaitu mengenai tujuan dari coach tersebut. Terus yang kedua saya melakukan identifikasi terhadap coach dari permasalahan yang coach paparkan. Terus juga yang ketiga saya juga
menanyakan rencana aksi dari Koci mengenai permasalahan, dan yang terakhir saya juga memastikan tanggung jawab Koci sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik, Pak. Terus juga saya melakukan kemitraan ya Pak dengan Koci. Terus juga melakukan percakapan yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bobot dan memaksimalkan potensi dari hasil perbicaraan atau dialog observasi coaching gitu Pak, seperti itu. Ya, luar biasa yang sudah dilakukan oleh Pak Yoni sebagai coach dalam kegiatan coaching tersebut ya Pak ya. Kemudian apa yang membuat Pak Yoni ini menilai demikian seperti itu Pak? Oke, jadi yang membuat saya menilai demikian yaitu tentunya ketika melakukan dialog coaching bersama Koci, saya menilai ada potensi yang besar gitu yang disampaikan terkait permasalahan dan solusi yang diberikan oleh Koci itu sendiri, sehingga saya yakin Koci tersebut bisa menyelesaikan permasalahan dari yang disampaikan oleh Koci tersebut, Pak. Ya, bagus sekali Pak Yoni. Selanjutnya mohon izin kepada Pak Yoni, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak ya. Betul, Pak. Baik. Ya, yang saya amati dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan Pak Yoni dengan Ibu Neni sebagai coach, lebih tinggi dari standar ya Pak ya, yang kita rujuk dari metode ataupun model alur tirta ya, di mana di situ Pak Yoni sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, dan Pak Yoni juga membuat pertanyaan pemantik tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach tersebut. Kemudian Pak Yoni juga sudah memberikan pertanyaan pemantik terkait tanggung jawab, Pak. Pak Yoni sudah menyampaikan komitmen apa yang dilakukan oleh coach tersebut dalam melakukan strategi-strategi yang sudah dipaparkan atau disampaikan ya Pak ya. Kemudian Pak Yoni juga saya lihat pada coach itu mendengarkan penuh Pak, dan perhatiannya itu penuh sehingga coach tersebut merasa didengar gitu Pak, dan lebih lebih leluasa untuk menceritakan permasalahannya. Itu yang saya lihat Pak. Kemudian selanjutnya bagaimana Pak Yoni mendengar ini Pak, penilaian apa yang saya sampaikan seperti itu Pak. Oke, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Anan sebagai supervisi ya, sehingga saya dapat mengevaluasi apa yang saya lakukan dan saya bisa terus nanti meningkatkan jadi pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga pada proses nanti dialog coaching selanjutnya bisa lebih baik dari hari ini Pak. Nah, menurut Pak Yoni hal-hal yang bisa dikembangkan dalam coaching tersebut seperti apa Pak? Oke, jadi ada beberapa hal yang saya kembangkan. Jadi yang pertama, saya akan lebih menekankan kepada present, Pak. Jadi kehadiran penuh. Jadi yang pertama saya mendengarkan dulu yang disampaikan oleh coach. Ketika saya mendengarkan secara penuh, saya juga bisa memberikan pertanyaan pemantik yang lebih berbobot. Sehingga dari kehadiran penuh dengan pertanyaan yang berbobot itu bisa menghasilkan solusi terbaik kepada coaching gitu dalam dialog coaching. Ya, bagus sekali atas gambaran dari Pak Yoni ya. Kemudian apa tindak lanjut dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Yoni dengan Ibu Neni tersebut? Untuk tindak lanjut seperti apa Pak? Oke, tindak lanjut yang mungkin akan saya lakukan yaitu menanyakan atau mengevaluasi tanggung jawab dari proses coaching yang sudah dilakukan. Artinya nanti kita dapat bertemu kembali untuk menilai atau mengevaluasi hasil dialog coaching pada kali ini, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Bu Neni itu bisa terselesaikan dan juga bisa lebih baik untuk mengatasi siswa yang introvert tersebut Pak.
Ya, baik Pak Yoni, dari secara keseluruhan ya, Pak Yoni sebagai coach dalam kegiatan coaching ini sangat luar biasa Pak. Sangat menginspirasi begitu Pak. Karena Pak Yoni sudah melakukan apa ya, coaching dengan model alur tirta ya Pak ya, di mana di situ ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya berharap Pak Yoni sebagai coach bisa membantu dengan apa ya, pertanyaan-pertanyaan ini ya, pertanyaan-pertanyaan bobot itu membantu coach untuk menemukan solusinya sendiri, dan itu yang kami harapkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Yoni sudah meluangkan waktu dan membantu sesama rekan guru ya Pak untuk mencari solusinya. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan Pak. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Yoni? Baik, yang pertama saya juga ucapkan terima kasih kembali Pak atas dedikasi Pak Anang sebagai supervisor sehingga saya dapat mengevaluasi apa yang saya lakukan, dan saya sekarang sangat senang dan juga bisa melakukan dialog coaching dengan Ibu Nani sehingga kedepannya saya bisa melakukan dialog dengan lebih baik lagi gitu. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin saya akhiri untuk pasca observasi kali ini. Bila kita kuliah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Pak Yoni. Baik, Selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik, kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.